Saya menceritakan itu supaya punya benang merah dari semua yang ada itu. So, gimana undang-undang penyiar digarap? Pertarungannya luar biasa. Melatihkan, memeras keringat, saya harus montang-manting kemana-mana, dan sebuah cerita yang kecil, tapi bagi saya ingin saya ceritakan. Saya pernah satu hari itu 4 kota, ibu kota provinsi. Satu hari 4 ibu kota provinsi. Saya harus hadiri. Ini untuk bukan menonjolkan saya, bukan. Saya menginginkan bagaimana proses itu terjadi. Saya rapat dengan anak-anak JRKI Bandung, Imam Madam masih ada ya? Dadan, saya di Lembang ya kalau nggak salah. Lembang. Pada waktu ada rapat pembagian kanal, master plan untuk kalian 3. Oh, pertarungannya luar biasa. Master plan untuk alokasi frekuensi di Lembang kalau nggak salah. Oke, saya datang, tapi tolong pagi-pagi saya harus ke bandara di di Husein ya. Pagi-pagi dari selesai itu pagi-pagi saya langsung ke bandara, saya terbang ke Surabaya, transit di Jogja, di sana sudah nunggu mahasiswa. Mahasiswa itu adalah mahasiswa Untak Surabaya yang bagaimana radio kampus diperanggapkan apa. Saya itu sudah masuk kelompok komunitas saja. Yang basis ini dan itu basis itu. Oke, saya ceramah di situ. Dan dulu yang mendampingi saya sebagai narasumber adalah Pak Suprawoto, Kepala Dinas Kominfo Jawa Timur, zamannya Pak Tomo siapa ya, lupa saya, bergubernur itu, yang pada akhirnya dia menjadi Sekjen Kominfo yang sekarang jadi Bupati Magetan. Dia adalah orang yang membuka saya ke Surabaya dan dari Surabaya saya terbang ke mana, ke Semarang. Pada waktu itu dari Surabaya ke Semarang masih bisa dengan pesawat merpati. Saya bertemu dengan kelompok LPS lokal di Semarang, di sebuah hotel Ciputra kalau nggak salah, lupa saya namanya. Iya mungkin. Terus kemudian sorenya saya ke RRI Semarang, namanya mungkin Sasil Rais mungkin ya. Sasil Rais ya pesannya. Dan di situ setelah ngomong, saya bilang, saya mau ke Jogja, ada undangan dari kelompok JRK Jogja. Dan saya diantar oleh teman-teman RRI, sore sampai di Jogja. Dan di situlah saya memberikan diskusi publik tentang radio komunitas pada waktu itu. Dan itu setengah malam, saya letih sekali. Pagi-paginya harus ngurusi juga yang lain ke angkringan, mana-mana. Ya, saya katakan sebetulnya sederhana. Betapa pada waktu saya harus melayani partisipasi publik yang cukup luar biasa itu, dan tenaga kita pun terbatas, orang-orang yang paham undang-undang penyiaran. Puji Tuhan, teman-teman saya banyak. Ada Mas Bambang Satono yang tadi saya sebutkan, ada Mas Joko Susilo almarhum, ada Effendi Kori yang masih berpartai, ada Bu Astrid Susanto almarhum juga, ada Marwah Daud Ibrahim juga di dalamnya, ada Yosef Umaradi juga, nama-nama banyak yang harus saya sebutkan sebagai pertanggung jawab karena dia punya peran. Bukan saya. Saya punya teman-teman yang banyak untuk itu. Dan itu adalah kontribusi dari banyak orang yang kemudian semua yang saya sebutkan itu selalu gantian melakukan sosialisasi draft undang itu. Dan kemudian terakhir diuji publik ya.
Tapi saya ingin mengatakan yang belum pernah saya katakan, bagaimana di dalam undang-undang penyiaran waktu itu, yang kita sudah mengatakan industri penyiaran atau sektor penyiaran nanti regulatornya adalah KPI, karena pada waktu Departemen bubar, ya kan, sehingga harus regulator tunggal. Pertarungan antara infrastruktur penyiaran dan isi siaran menjadi pertarungan karena penyiaran hanya dianggap penting infrastruktur. Komisi 4 soal infrastruktur. Kalau Komisi 1 konten. Pertarungan antara konsep mazhab telekomunikasi dan mazhab penyiaran itu ada di dalam pertarungan gagasan itu tadi. The history of the ideas itu di situ. Dan bagaimana dulu pertarungan yang betul-betul tajam yang berhasil. Nah, ini yang berhasil. Karena ini perhasil kecil. Sebetulnya adalah keberhasilan besar tatkala press rate 2-in-1 bahwa penyiaran itu ada konsep infrastruktur dan konten, tetapi dua itu adalah dua yang satu. Dia tidak bisa dipisahkan, hanya bisa dibedakan. Dan penyiaran itu ada sesuatu yang menyatu, tidak akan mungkin ada siaran kalau tidak ada infrastruktur. Tidak ada artinya infrastruktur kalau tidak ada siaran. Dan karena ini konsep 3-in-1 menyatu sebetulnya tercermin di dalam pasal yang mengatakan KPI pasalnya mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Nah, di situ sebetulnya konsep yang sesuatu yang ada tidak ada keadaannya kalau tidak ada yang lain. Penyiaran tidak akan mungkin ada kalau hanya ada isi siaran. Dia harus juga punya infrastruktur. Nah, konsep 3-in-1 itu menyatu di dalam ini. Dan pada akhirnya kita mengatakan regulatornya tunggal, yaitu KPI. Jadi dia regulator independen untuk itu. Tapi pertarungannya kemudian cukup panjang. Karena apa? Karena di dalam perdebatannya adalah apakah mungkin bisa KPI itu punya kewenangan mengatur. Itu bisa. Nah, kenapa? Karena regulator. Nah, pertarungan konsep dan itu cukup berat, cukup rumit. Karena dulu undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu belum lahir. Jadi undang-undang tentang pembentukan peraturan belum lahir. Yang harusnya akan memayungi KPI sebagai regulator tunggal. Nah, itu perdebatannya sangat-sangat luas yang tarik-menarik antara konsep infrastruktur dan konsep siaran. Yang kemudian jalan tengahnya adalah muncullah kalimat KPI bersama pemerintah. Disitulah koregulator menjadi sebuah solusi dari perdebatan tajam itu. Oh, kita bagus lah, karena kemudian itu menjadikan sesuatu di sana, di pengenaan sanksi. Tapi konsep pengaturan koregulator KPI dan pemerintah itu justru inilah kami terjebak menjadi trap masalah-masalah selanjutnya. Kami percaya gagasan ini karena ada ahli hukumnya. Ahli hukumnya di pemerintah yang mengatakan bisa. Bisa kan? Bisa. Oke.
fine, kita jalan. Tapi pada akhirnya kemudian waktu digugat, Mas Puji mana ini dia? Kan disitulah kemudian gugat nomor 4 ya Mas ya. Perkara nomor 4 ya. Gugatan ATVS itu. PPU nomor 4 ya. Yang kemudian membatalkan kalimat kami bersama pemerintah, yang pada akhirnya yang muncul peristiwa hanya pemerintah. Yang teknik KPI kemudian menjadi KPI dan pemerintah, dan pada akhirnya setelah jujur review KPI hilang, hanya ada kata pemerintah. Ini adalah sebuah threat karena hukum pemerintah pada waktu internet, setelah saya, dia menjadi hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Jadi sebetulnya ada double agent yang masuk dalam internet dan menjadi anggota MK. Orang yang sama duduk di dalam dua alur perjalanan sejarah penyiaran. Nah, ini yang saya tadi sebutkan, kami terjebak dalam pertarung gagasan, dan kita yang innocent ini percaya